Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya, Gina Sonia. Yang kedua ada Nurul Aziza. Yang ketiga ada Zulfaulia. Dan yang keempat ada Elsa Lastria Dewi. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya dari definisi sistem yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Aziza. Definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Definisi sistem menurut Jerry Fritzsche. Sistem adalah suatu jaringan kerja daripada prosedur-prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar dapat menjalankan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Di sini karakteristik sistem terdapat 8. Yang pertama adalah komponen, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang artinya saling bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batas sistem. Merupakan daerah yang membatasi antar satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar. Dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Yang keempat, penghubung, yaitu media yang menghubungkan antar satu sistem dengan subsistem yang lainnya. Yang kelima, masukan atau input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input, yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Serta masukan berupa signal input, yaitu energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Yang keenam, pengolahan atau proses, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Pengolahan yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang ketujuh, keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Yang kedelapan adalah sasaran, tujuan, atau goal, yaitu suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Oke, yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem yang akan disampaikan oleh Saudari Zulfa. Iya, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem produksi. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses
proses alam tidak dibuat manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human machine system, atau ada yang menyebut dengan man-machine system. Sistem informasi akuntansi merupakan contoh man-machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu. Sistem yang dikondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang terakhir yaitu sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Secara teoretis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Oleh karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungannya, luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi. Nah, informasi itu merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Jadi, sebelum berbentuk informasi, pada awalnya merupakan sebuah data. Nah, data itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Kemudian, menurut John F. Nash, sistem informasi merupakan sebuah kombinasi dari manusia, teknologi, media, prosedur, serta pengendalian yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi. Proses transaksi tertentu, membantu manajemen dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi ya, antara satu sama lain itu saling berhubungan atau berkaitan, sehingga mendapatkan hasil suatu keputusan yang tepat yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus informasi yang akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Silakan. Baik, siklus informasi di sini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu data. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Sebagai contoh, data pribadi mahasiswa, data nilai siswa, data kuesioner, dan data guru. Hal ini belum bisa bercerita banyak ke lembaga. Yang kedua yaitu input. Input adalah data-data yang ada diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengelolaan. Dan yang ketiga yaitu proses. Data-data yang telah diinputkan melalui data menggunakan suatu model tertentu. Contohnya, nilai mahasiswa yang dihasilkan berupa nilai angka, di mana data ini masih kurang tepat bagi penerimanya jika terbiasa dengan grade. Supaya lebih tepat, maka diolah dengan model perhitungan, dengan rank untuk mendapatkan grade nilai. Pada proses ini, data-data tersebut disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses.
Yang keempat yaitu output atau keluaran. Data-data yang telah diproses dengan model tertentu selanjutnya menghasilkan informasi. Yang kelima yaitu penerima. Penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Yang keenam yaitu keputusan dan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya yaitu hasil tindakan. Penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai input, selanjutnya diproses kembali melalui suatu model dan seterusnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Di sini ada dua manfaat sistem informasi. Yang pertama yaitu manfaat berwujud. Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik saja, tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua yaitu manfaat tidak berwujud. Sistem informasi seringkali menjadi titik krisis bagi proses bisnis sebuah perusahaan karena sifatnya tidak berwujud, akan tetapi aspek ini seringkali diabaikan. Contoh manfaat tidak berwujud itu seperti kepuasan konsumen dan kepuasan karyawan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan satu persatu. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya sistem informasi sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Dengan adanya sistem informasi ini, sangat efektif dan efisien untuk menunjang berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, sistem informasi harus didukung oleh 3 pilar, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya yakin presentasi ini akan bermanfaat bagi kita semua, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi